It's my life. Lazy. It's my life. Halo, perkenalkan nama saya Damasus Riki. Saya kelas C Sistem Informasi dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Pada video ini, saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis digital saya untuk memenuhi penilaian UTS pada mata kuliah pengantar bisnis digital. Pada video ini saya akan mengulas perencanaan bisnis digital saya, yaitu blockchain based voting platform. Hal-hal yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama, apa itu blockchain based voting platform? Yang kedua, keuntungan menggunakan blockchain pada platform pemilihan. Yang ketiga, pemilihan konsep. Yang keempat, analisis pasar dan pesaing. Yang kelima, model bisnis. Yang keenam, strategi pemasaran digital. Yang ketujuh, target audiens. Yang kedelapan, implementasi. Kesembilan, kesimpulan. Apa itu platform pemilihan berbasis blockchain? Jadi, platform pemilihan berbasis blockchain adalah sistem baru yang menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan dan mengotentikasi pemilihan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam proses pemilihan. Yang kedua, keuntungan menggunakan blockchain pada platform pemilihan. Yang pertama, keamanan data. Blockchain menciptakan catatan yang tidak dapat diubah, menghindarkan manipulasi data pemilihan. Yang kedua, transparansi, yaitu masyarakat dapat memverifikasi dan melacak setiap transaksi yang terjadi pada blockchain pemilihan. Yang ketiga, pengurangan biaya, yaitu menghilangkan kebutuhan akan perantara, mengurangi biaya yang terlibat dalam proses pemilihan. Yang ketiga, pemilihan konsep. Di sini konsepnya adalah menciptakan sebuah platform yang menggunakan teknologi blockchain untuk memfasilitasi pemilihan elektronik. Ini akan memungkinkan pemilih untuk memilih dengan cara yang lebih aman, transparan, dan dapat diverifikasi. Pemilihan konsep ini muncul sebagai respon terhadap tantangan dalam pemilihan tradisional seperti keamanan dan ketidaktransparan. Yang keempat, analisis pasar dan pesaing, yaitu yang pertama, analisis pasar, yaitu identifikasi potensi pasar pemilihan elektronik di berbagai wilayah. Yang berikut, menganalisis kebutuhan dan masalah yang ada dalam pemilihan tradisional. Dan yang terakhir, menilai potensi pertumbuhan untuk pemilihan elektronik. Yang berikut, analisis pesaing dan strategi digital. Yang pertama, Secure Vote. Secure Vote telah membangun reputasi dalam penyediaan pemilihan elektronik yang aman. Strategi digital yang mereka gunakan adalah mereka telah melakukan investasi besar dalam SEO dan konten untuk mendominasi peringkat mesin pencari. Mereka juga berfokus pada webinar dan presentasi daring untuk mengedukasi pemangku kepentingan. Yang kedua adalah Blockchain Election. Blockchain Election adalah startup yang mengadopsi teknologi blockchain dalam pemilihan. Strategi digital yang mereka gunakan adalah mereka mengandalkan strategi konten yang kuat, terutama dengan memproduksi studi kasus dan video demo. Mereka memiliki kehadiran yang kuat untuk media sosial, terutama Twitter dan LinkedIn. Yang berikut, evaluasi strategi digital pesaing. Yang pertama, Secure Vote, mendominasi peringkat mesin pencari melalui strategi SEO. Yang kedua, Blockchain Election, mengandalkan konten dan media sosial. Dan bisnis. Dalam kasus blockchain based voting platform, model bisnis yang akan digunakan adalah lisensi perangkat lunak dan biaya transaksi. Cara menghasilkan pendapatan yaitu yang pertama, lisensi perangkat lunak. Platform ini akan memungkinkan intensitas seperti pemerintah lokal, organisasi nirlaba, dan partai politik untuk menggunakan perangkat lunak pemilihan berbasis blockchain. Mereka akan membayar biaya lisensi yang dikenakan secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan, untuk mengakses dan menggunakan platform ini. Pendapatan utama akan diperoleh dari biaya lisensi yang dibayarkan oleh entitas yang ingin menggunakan platform ini. Yang berikut, biaya transaksi. Setiap kali pemilihan dilakukan melalui platform, biaya transaksi kecil akan dikenakan. Ini berarti setiap pemilihan akan memicu biaya transaksi yang akan diterima sebagai pendapatan. Semakin banyak pemilihan yang dilakukan melalui platform ini,
semakin besar pendapatan yang akan dapat dari biaya transaksi ini. Yang keenam, strategi pemasaran digital. Yaitu A. Rencana pemasaran digital. Yang pertama, menggunakan media sosial, SEO, periklanan, PPC, dan konten untuk meningkatkan kesadaran tentang platform ini. Yang kedua, membangun situs web dan aplikasi mobile yang dioptimalkan untuk SEO. Yang ketiga, membuat konten yang dapat menjelaskan manfaat dan keamanan teknologi blockchain dalam pemilihan. Yang berikut anggaran pemasaran tahun pertama yaitu sebesar 700 juta. Yang pertama untuk media sosial yaitu sebesar 30%, yaitu 210 juta. Yang pertama, iklan membayar di platform media sosial utama sebesar 98 juta. Yang kedua, membayar influencer sebesar 112 juta. Yang kedua, SEO sebesar 20%, yaitu totalnya 140 juta. Optimis atau web 70 juta. Strategi konten SEO 70 juta. Yang ketiga, periklanan 20%, itu totalnya 140 juta. Iklan di platform online 70 juta. Google Ads atau periklanan lainnya 70 juta. Yang keempat, PPC sebesar 10%, totalnya 70 juta, yaitu modal per klik 35 juta, pemilihan kata kunci 35 juta. Yang berikut, yang kelima, konten 20%, itu 140 juta. Konten tentang teknologi blockchain 70 juta. Berikut, video tutorial, artikel, dan blog sebesar 70 juta. Yang berikut, target audience. Yang pertama, identifikasi target audience. Dalam konteks blockchain based voting platform, target audience saya dapat mencakup yang pertama, pemerintahan lokal dan nasional. Pemerintah yang ingin meningkatkan keamanan dan transparan pemilihan. Yang kedua, organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang melakukan pemilihan untuk memegang saham atau anggota mereka. Yang ketiga, partai politik, yaitu partai politik yang memerlukan pemilihan internal untuk memilih kandidat atau mengambil keputusan partai. Berikut cara mencapai dan memenuhi target audiens. Yang pertama, bermitra dengan badan pemilihan resmi, yaitu membangun hubungan dengan badan pemilihan resmi atau lembaga pemerintah yang mengawasi pemilihan dapat membantu memperkuat kepercayaan pemerintahan lokal dan nasional. Mereka dapat menjadi pengguna potensial platform ini. Yang kedua, kampanye pemasaran digital terfokus, yaitu menerapkan strategi pemasaran digital yang difokuskan pada pemerintah, organisasi nirlaba, dan partai politik. Ini termasuk penggunaan iklan berbayar yang ditargetkan, konten yang relevan, dan webinar khusus untuk pemangku kepentingan ini. Yang ketiga, presentasi di konferensi dan acara terkait, yaitu menghadiri dan berpartisipasi dalam konferensi, seminar, dan acara terkait pemilihan di mana di sini saya akan mempresentasikan keuntungan dan fitur platform saya kepada audiens yang relevan. Yang ketiga, presentasi di konferensi dan acara terkait, yaitu menghadiri dan berpartisipasi dalam konferensi, seminar, dan acara terkait pemilihan di mana di sini saya akan mempresentasikan keuntungan dan fitur platform saya kepada audiens yang relevan. Yang keempat, kerjasama dengan asosiasi pemilihan, yaitu bergabung dengan asosiasi pemilihan dan organisasi terkait dapat membantu saya membangun hubungan dan akses ke pemangku kepentingan dalam industri pemilihan. Dan yang terakhir, komitmen pada keamanan dan transparansi, yaitu menerapkan kebijakan dan praktik yang menekankan keamanan dan transparansi akan membantu saya memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran target audiens. Yang kedelapan, implementasi, yaitu yang pertama, riset dan pengembangan, yaitu mengembangkan platform pemilihan dengan teknologi blockchain yang aman dan transparan.
Yang kedua, uji coba beta, yaitu melakukan uji coba beta dengan pemilih dan entitas yang berminat. Yang ketiga, peluncuran resmi, yaitu meluncurkan platform ke pasar dengan pelanggan pertama. Yang keempat, pengembangan dan perluasan, yaitu mengembangkan fitur tambahan dan memperluas ke pasar yang lebih besar. Dan yang kelima, pantau dan perbaiki, yaitu terus memantau dan memperbaiki platform berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren teknologi terbaru. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Rencana bisnis ini bertujuan untuk menciptakan pemilihan elektronik yang aman dan transparan melalui teknologi blockchain. Ini melibatkan pemilihan konsep, analisis pasar, model bisnis, strategi pemasaran digital, identifikasi target audiens, dan yang terakhir, mengimplementasikan.